Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara Dilarista. Saya mahasiswi Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sekaligus menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ambil di semester 5 ini, yaitu tentang grafika komputer. Pada video kali ini, akan ada penjelasan bagaimana implementasi grafika komputer untuk membangun sebuah objek yang ada di ruang tamu. Jadi kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Baik, kita akan mulai pertama itu dengan membuat ruang tamunya itu sendiri. Ruang tamu itu nanti akan ada objek dindingnya, objek lantainya, objek atapnya. Selanjutnya, nanti di dalam ruang tamu itu akan kita tambahkan 1 meja dan 3 buah sofa. Kita tambahkan 2 buah lemari yang kita letakkan nanti di sebelah kiri dan sebelah kanan. Selanjutnya kita akan meletakkan sebuah figura di tengah-tengah. Dan yang terakhir, kita akan menggabungkan seluruh objek tadi menjadi satu kesatuan. Baik. Oke, kalau misalnya teman-teman bayangkan sebuah ruang tamu itu identik dengan adanya sofa, dengan adanya meja, hiasan-hiasan misalnya seperti lampu, figura, atau misalnya vas, atau juga misalnya pot bunga gitu ya. Nah, dari gambar yang teman-teman bisa lihat di screen ini, kurang lebih kita sudah dapat bayangan bagaimana nanti kita membangun sebuah objek ruang tamu. Kita langsung saja masuk ke penjelasan codingnya. Di sini saya akan mulai untuk membuat objek ruang tamu dimulai dari dindingnya. Karena objek itu dikatakan sebuah ruang apabila terdapat volume di dalamnya, dan untuk membuat sebuah volume kita harus menyusun beberapa objek yang saling berimpit untuk mendapatkan volume tersebut. Yang pertama, saya membuat satu fungsi yang saya beri nama gambar dinding. Fungsi ini itu terdiri dari dinding bagian belakang, dinding bagian kiri, dan dinding bagian kanan, di mana setiap objeknya itu memiliki titik koordinatnya masing-masing sesuai dengan letaknya. Setelah itu, saya berikan tekstur. Tekstur di sini berfungsi untuk memberikan warna atau misalnya permukaan pada dinding tersebut. Nah, di sini saya menggunakan foto sebagai teksturnya yang saya beri nama tembok.jpg. Dinding sudah terbentuk, kita lanjut untuk membuat lantainya. Lantai itu kan diletakkan di paling bawah. Kemudian saya taruh dalam satu fungsi yang saya beri nama gambar lantai. Di sini sudah tertera titik-titik koordinatnya, yang dimana titik-titik koordinat ini membuat si lantai tadi berada di bagian bawah objek. Selanjutnya ada juga fungsi gambar atap yang digunakan untuk membangun atap dan meletakkan atap tersebut di bagian atas dari objek. Di sisi sebelah kanan, saya juga sudah membuat dua fungsi untuk memberikan tekstur pada lantai dan juga pada atap. Untuk tekstur lantai, saya menggunakan gambar dengan nama lantai.jpg, sedangkan untuk tekstur atap, saya memberi tekstur dengan foto yang namanya genteng.jpg. Ketika fungsi-fungsi tadi seperti fungsi gambar dinding, fungsi gambar atap, dan fungsi gambar lantai kita panggil ke dalam fungsi utamanya, yaitu fungsi main ini, akan terbentuk sebuah objek yang teman-teman bisa lihat pada screen seperti ini. Jadi ini adalah
objek ruang tamu yang sudah berhasil kita bentuk. Objek ruang tamu sudah terbentuk, kita lanjut untuk memberikan 3 buah sofa dan 1 meja. Di sini sudah ada 3 buah fungsi untuk membuat sofa atau kursi. Yang pertama ada fungsi gambar kursi alas, yang kedua ada fungsi gambar kursi di bagian kiri, dan ada fungsi gambar kursi di bagian tengah atau bagian belakang. Ya, untuk sofa sendiri tingkat pengkodeannya sedikit lebih kompleks dibandingkan objek ruang tamu yang tadi. Nah, untuk setiap fungsi itu terdiri dari objek bagian depannya, objek bagian belakang, bagian kiri, bagian kanan, bagian atas, dan bagian bawah, di mana setiap objek-objek ini sudah memiliki titik koordinat yang berbeda, di mana titik koordinat ini akan menentukan posisi dari setiap objek. Selanjutnya, untuk sofa, karena sofanya ini kita ingin memiliki sofa yang ada senderannya, kita membuat fungsi khusus untuk membuat senderannya. Di sini saya memberikan nama gambar kursi senderan belakang. Di sini ada objek bagian depannya, bagian belakang, bagian kiri, bagian kanan, atas, dan bagian bawah. Selanjutnya, kita akan membuat 1 buah meja di dalam fungsi yang namanya gambar papan meja. Ada bagian permukaan atas mejanya, bagian belakangnya, bagian kiri meja, bagian kanan meja, bagian atas, dan bagian bawah meja. Yang terakhir, kita akan membuat kaki-kaki untuk mejanya, karena meja pasti punya kaki. Nah, setiap kaki ini memiliki bagian depan, bagian belakang, bagian kiri, bagian kanan, bagian atas, dan bagian bawah, di mana setiap bagiannya itu memiliki titik koordinat yang berbeda-beda sesuai dengan peletakannya atau posisinya. Saya juga memberikan tekstur untuk meja dan setiap kursinya. Kalau mejanya, saya berikan tekstur dengan nama kain.jpg, sedangkan kursi saya memberikan tekstur pattern kayu.jpg. Nah, jika teman-teman lihat pada layar, di sini yang sebelumnya objek ruang tamunya kosong, sekarang sudah ada 3 buah kursi atau sofa dan 1 buah meja. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan 2 buah almari yang kita akan letakkan di bagian kiri dan bagian kanan. Nah, untuk fungsi yang pertama kita akan membuat lemari di bagian kiri, maka kita taruh di dalam fungsi dengan nama gambar lemari kiri. Di sini lemarinya ada bagian depannya, ada bagian belakangnya, bagian kiri, bagian kanan, bagian atas, dan bagian bawah. Sama halnya dengan lemari sebelah kanan, ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Setiap lemari akan saya berikan 2 tekstur yang berbeda atau 2 warna yang berbeda. Jadi nanti lemari sebelah kiri itu warnanya coklat, dan lemari sebelah kanan itu nanti warnanya hijau. Ya. Jadi seperti ini hasilnya. Sudah ada 2 buah lemari, yang satunya berwarna hijau, yang satunya berwarna coklat. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan hiasan dalam bentuk figura. Jadi figura ini nanti akan ada fotonya. Pertama kita harus membuat papannya dulu, objeknya dulu. Dibuat dalam fungsi gambar papan figura. Di sini ada bagian depannya, bagian belakang, bagian kiri, kanan, atas, dan bawah. Lalu untuk teksturnya, saya memberikan foto saya sendiri yang saya simpan dengan nama fotoku.jpg. Nah,
Kemudian semua fungsi mulai dari pembuatan ruang tamu, kemudian meja sofa, 2 buah lemari dan figura tadi, kita panggil fungsi-fungsi tersebut ke dalam fungsi utama, yaitu fungsi main, sehingga hasilnya nanti akan seperti teman-teman bisa lihat pada layar. Seperti ini. Jadi dalam satu ruang tamu itu terdapat 3 buah kursi atau sofa, 1 buah meja, 2 buah lemari sebelah kiri dan kanan, dan 1 figura. Seperti itu. Baik, demikianlah video ini saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.